Oke, what's up? Selamat sore kepada teman-teman dan sahabat-sahabat pengangguran, dan juga ini kita sudah jumpa di podcast kedua kita di mana terkait mental dan juga pendidikan. Di sini kita mempunyai seorang tamu yang sangat spesial, di mana ini merupakan senior saya sendiri. Di sini merupakan sekarang mempunyai jabatan atau tanggung jawab sebagai ketua PKC ya di Jawa Tengah di PMII. Kemudian mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Mas Santo. Waalaikumsalam. Sahabat. Oke, sehat Mas Santo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Di sini kita dibagi ya Kak ya, terkait Mas Santo terkait mental dan juga terkait untuk pendidikan yang mana nantinya untuk ke depan kita ya sebagai pemuda itu harusnya seperti apa, dari pengalamannya seperti itu. Ini mungkin lebihnya kita ambil tema ke organisasian ya, dimana peran organisasi peran organisasi itu untuk diri pribadi itu seperti apa sih Mas, kayak gitu. Jadi organisasi ya, kalau kita bicara organisasi itu kan sebenarnya sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu kan begitu. Tujuan tertentu yang sama gitu ya. Ya, jadi kita kan beda dengan gerombolan orang atau sekelompok orang yang berkerumun gitu ya. Ya, berbeda. Jadi kita punya perbedaan di situ. Nah, dari definisi yang saya katakan tadi, maka sebenarnya organisasi itu penting untuk diri kita. Yang pertama adalah sebagai peningkatan kapasitas diri kita. Peningkatan kapasitas? Ya. Jadi kalau kita dapat ilmu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, ya, tentu kan kita harus mengaplikasikannya. Ya. Nah, salah satu tempat untuk mengaplikasikan apa yang kita dapat itu ya salah satunya di organisasi. Dalam rangka mengabdikan diri kita untuk masyarakat, bangsa dan juga untuk negara. Bangsa dan juga negara. Oke, baik. Awal yang sangat bagus. Maksud kami di sini itu bukan terkait apa sih PMII, kita harus jadi PMII enggak. Tetapi di sisi lain kita mau memberi pandangan kepada Anda sekalian, sahabat-sahabat semua, itu penting enggak kita berorganisasi seperti itu. Entah itu organisasi kalian itu PMII, IMM, HMI dan lain sebagainya, itu kan yang eksternal kampus ya. Dan seharusnya kita bahas ini juga bukan terkait untuk ekstra kampus saja. Entah itu bisa di OSIS, bisa juga untuk di kalau di rumah itu kan ada Karang Taruna dan lain sebagainya, itu pasti sangat dibutuhkan kayak gitu ya Mas ya. Yes. Oke, nah di sini tadi pengertian organisasi mungkin ada tambahan nggak sih selain itu? Enggak, secara mudah saya menggambarkan organisasi ya seperti itu. Sekelompok orang yang memiliki visi tertentu. Visi tertentu ya. Jadi mempunyai visi tertentu. Jadi itu gimana ya? Lebihnya ke pertanyaan selanjutnya mungkin ini. Bagaimana nih Mas Santo kalau cara memilih organisasi yang baik? Kita kan kalau kita anak baru, kita nggak tahu apa-apa, bagaimana kita bisa memandang organisasi itu baik, saya harus naik ke situ, saya harus ikut itu dan lain sebagainya. Kita memilihnya itu dengan takaran apa Mas? Jadi sekarang media informasi itu kan bisa diakses siapa saja. Berbeda dengan zaman dulu ketika saya masih awal-awal masuk kuliah kan begitu. Eranya masih cuma BBM, tapi hari ini dengan akses informasi yang begitu mudah, tentunya kita gampang untuk memilih organisasi kan begitu. Kita tinggal browsing aja sih, PMI itu apa, itu pasti muncul. Ya. Begitu juga tentang IPNU itu apa, Ansor itu apa dan lain sebagainya, itu pasti muncul. Nah, untuk memilih organisasi yang tepat menurut diri kita ya tentu kita harus baca dulu tujuan dari organisasi itu dulu seperti apa, dan kemudian cocok nggak organisasi itu dengan masyarakat yang ada, kondisi masyarakat yang ada pada saat ini kan begitu. Oh iya betul, kita sinkronkan gitu ya berarti. Nggih, kalau misal dulu saya itu kan ada organisasi yang tahlilan dan tidak tahlilan, secara mudahnya begitu. Mudahnya kan gitu ya. Mudahnya begitu. Lah di masyarakat saya itu kan rata-rata tahlilan. Ya. Maka saya memilih organisasi juga yang sama kan begitu. Sama yang PMII tadi ya. Kita di tahlil sendiri mungkin gimana ya, kita perlu sampaikan apa tidak ya? Perlu sampaikan apa tidak Mas? Monggo lah. Monggo ya. Tahlilan itu apa sih Mas? Tahlilan kan sebenarnya amaliyah ya. Amaliyah. Jadi kalau dulu setahu saya, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar kalau saya salah kan begitu. Oh iya. Jadi Wali Songo itu kan dulu datang ke Indonesia
Berbeda Bahwa- dengan para pendakwah-pendakwah terdahulu. Jadi kalau Wali Songo itu bukan hanya mengislamkan manusianya, Ya. tapi juga mengislamkan budaya yang ada di Nusantara budaya ini. yang ada di Nusantara. Oke. Jadi jika sudah ada budaya tertentu yang itu belum Islami, dan kemudian Wali Songo datang ke situ bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk mengislamkan orangnya saja, tapi juga mengislamkan budaya yang ada. Oh, baik. Jadi Islam menjadi lebih mudah diterima Lebih mudah oleh diterima. masyarakat kan begitu, karena membaur dan kemudian ini menjadi, oh ini agama ini yang menjadi seperti saya kan begitu, karena sesuai dengan kultur dan masyarakat yang ada. Oh, baik. Berarti dulu Wali Songo mengakulturasikan budaya ya. Yes. Dimana kalau dulu orang meninggal itu budayanya orang Hindu apa Buddha ya? Setahu saya itu Hindu. Itu ada mendaknya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu kemudian itu kan bukan acaranya itu diisi dengan acara agama-agama yang terdahulu ya tentunya. Dan di situ dari Wali Songo melakukan perubahan isinya yang dirubah ya. Yes. Itu dengan acara berdoa bersama, dengan tahlilan salah satunya tadi dalamnya untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggalkan dunia ini. Tentunya kan masih ada kan gitu ya. Yes. Nah, seperti itu mungkin sahabat-sahabat untuk pandangan sedikit terkait untuk tahlilan, bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, mendoakan orang yang sudah meninggal seperti itu. Itu tadi untuk di cara memilih organisasi, berarti kita harus melek dulu, kita pahami ya Mas ya. Organisasi itu tujuannya apa dan kita sinkronkan ke masyarakat saat ini itu apakah konkret, apakah enggak, berlaku apa enggak, dan di situ bisa caranya dengan media tadi ya saat ini. Yes. Dengan media. Mungkin kalau selain media Anda kurang percaya, bisa deh diskusi sama teman-teman sekitarnya atau tanya orang yang berorganisasi itu langsung. Kalau di situ memang mau menerima anggota baru, itu tentunya juga mau menjawab dan mengarahkan dan tidak mendiskriminasikan organisasi yang lain kan seperti itu ya Mas. Betul. Kan nggak ada pemaksaan dan lain sebagainya ya. Nggak ada. Jadi orang ikut organisasi itu ya atas kesadaran diri sendiri kan begitu. Oh iya, atas kesadaran sendiri. Kalau ini dampak atau keuntungan mengikuti organisasi itu ada nggak ya Mas? Selama mengikuti organisasi dulu mungkin ya. Bisa kalau kita bahasnya di PMII, HMI, eksternal kampus ya berarti kan di waktu sekolah, kuliah. Nah, di situ di waktu sekolah itu atau kuliah itu ada dampak positifnya nggak terkait untuk akademisi kita? Dampak positif untuk akademi. Iya, ikut organisasi. Jadi begini, kadang itu kuliah itu kan kita bersumber pada buku dan literasi, Ya, kan begitu. Kemudian kita berdiskusi di kelas itu ketika kita presentasi makalah dan lain sebagainya. Tapi di organisasi kan kita bisa mengagendakan itu sendiri. oh ya. Artinya apa? Kita juga mendapat sumber-sumber ilmu itu bukan hanya dari ruang akademis di kelas, tapi juga dari lingkungan sekitar masyarakat kita. Oh iya. Jadi misal ketika saya berorganisasi di PMII, Ya. tentunya ketika saya punya senior yang kompeten dalam suatu bidang tertentu, Oke. saya juga bisa belajar ke senior saya. Tidak melulu saya hanya belajar di ruang akademis dengan dosen dan juga sahabat-sahabat mahasiswa yang ada di situ. Oh iya benar. Jadi di situ bisa expertnya ya kita bisa menggali lagi dengan nggak satu orang saja gitu. Kalau di Yes. organisasi kan banyak orang ya, Banyak orang dengan banyak kompetisi. banyak kompetisi. Sebenarnya saya setuju ada kompetisi ya. Ada saingan, kemudian kita itu seperti terpacu entah itu untuk belajar dan lain sebagainya ya teman-teman sahabat-sahabat semua ya. Nah, kalau untuk keuntungan saat lulus setelah kuliah lah, itu ada enggak? Nah, Atau bekerja lah. begini, kita berorganisasi itu kan karena sekelompok orang dengan visi tertentu yang sama, otomatis kita punya banyak teman ya. Banyak teman ya. Nah, punya banyak teman dan kemudian kita punya banyak senior yang memiliki ikatan ideologi tertentu. Nah, dari jaringan itulah nanti kita punya manfaat-manfaat yang tidak kita dapatkan dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Oke. Contoh yang paling sederhana adalah dalam hal pekerjaan misal. Jadi karena jaringan kita luas, pertemanan kita banyak, tentunya akses informasi dan kemudian akses jaringan yang kita dapat jadi lebih banyak Lebih banyak. daripada sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang tidak mengikuti organisasi kan begitu. Nah, hari ini kan juga yang sudah berorganisasi
itu tidak merasakan manfaatnya hari ini ketika dia sedang berorganisasi. Akan tetapi dia akan merasakan manfaatnya ketika pasca berorganisasi. Oke. Begitu sahabat. Bisa dibuktikan sendiri kalau Bisa itu. dibuktikan sendiri ya. Jadi kita nggak bisa menerima manfaatnya itu pada waktu itu juga ya. Ya. Karena Karena pada waktu berproses kita itu kan sedang menimba ilmu sebanyak-banyaknya. iya. Nah, ketika selesai berproses, katakanlah selesai di struktural PMI ya maksud saya, karena kalau ber-PMI itu seumur hidup, nah nanti manfaatnya akan terasa di situ. Oh iya, benar. Karena sepengalaman saya sendiri Mas Antro ya, selama di organisasi-organisasi yang saya ikuti, salah satunya di PMI itu Sambil ngerokok guys. enggak apa-apa. Kita ini kontennya itu bukan anak kecil nanti. Sudah saya larang itu buat anak-anak kecil nggak boleh melihat kayak gitu. Jadi kita bebas. Yang penting kita masih sopan dan lain sebagainya. Kemudian di organisasi yang saya ikuti, salah satunya PMI tadi, itu susah Mas. Dalam artian itu memang menimba ilmu itu susah. Jadi kata organisasi itu kalau di kepala saya itu sebuah kesusahan. Dan memang setelah saya lulus ada sih beberapa yang bisa saya manfaatkan selain itu ya. Yang nggak saya dapatkan di kampus, di akademisi dan lain sebagainya. Bahkan di organisasi tersebut itu menopang saya untuk di akademisi. Saya bisa berkembang dalam vokal, berbicara, mental, seperti itu malah di organisasi. Karena kita bertukar pendapat, berbeda pendapat, menyampaikan omongan kita itu malah di organisasi, bukan di kampus. Di kampus itu benar membahas semua keilmuan ya, tapi kadang ilmu tersebut, teori-teori tersebut itu nggak bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Berbeda kalau di organisasi, kita punya desa binaan dan lain sebagainya. Kita langsung terjun ke masyarakat, itu bisa menjadikan apa ya, nilai tersendiri saya waktu di mana ya, manfaat kedua mungkin ya, selanjutnya ya, yaitu manfaat di masyarakat Mas. Nah mungkin kalau dari pandangan Mas Anto sebagai seorang organisator ya, pasca ikut organisasi dan sebelum ikut organisasi, perbedaannya kalau di masyarakat itu seperti apa Mas?